Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari di video yang kali ini lanjutan dari video kemarin. Nah, video kemarin membahas saya yang bisa bangkit dan berkarya dari trauma pelecehan seksual yang saya unggah kemarin itu. Alhamdulillah nih teman-teman, beberapa jam kemudian setelah video tersebut, DM Instagram, Facebook Messenger, kemudian WhatsApp dan juga email saya dibanjiri berbagai banyak cerita dari teman-teman yang bahkan yang belum saya kenal ya, yang bercerita mereka ternyata masih memiliki trauma-trauma tersebut dan ingin bangkit. Atau ada juga yang setelah menonton video saya, mereka jadi termotivasi dan mau melakukan ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha untuk bisa segera bangkit dan bisa melakukan penyembuhan. Nah, ada juga nih teman-teman yang ternyata masa kecil mereka pernah mengalami pelecehan seksual. Kemudian setelah dewasa mereka menikah, punya pasangan, punya anak, tetapi tetap trauma-traumanya itu tidak hilang. Nah, video kali ini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual kepada anak. Gimana caranya agar anak-anak kita itu tidak menjadi sasaran target para seks predator atau pedofil. Jadi teman-teman, video ini saya beritahukan kepada teman-teman dulu. Niat saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk para orang tua atau siapapun yang memiliki anak kecil ya, kakaknya ataupun mungkin om tantenya, agar lebih mawas diri terhadap keselamatan anak-anak kita. Teman-teman, kenapa aksi para pedofil ini atau para seks predator ini bisa berlangsung lama? Bahkan bukan kepada 1-2 anak aja, tetapi banyak sekali anak dalam satu kampung, dalam satu lingkungan, dalam satu kompleks. Kenapa bisa demikian? Karena biasanya para pelaku ini teman-teman, 90% dari para pedofil adalah orang yang diketahui yang kenal baik dengan para orang tua atau orang yang dikenal dengan anak, dikenal oleh anak. Jadi mereka ada akses kepada anak untuk melakukan aksi tersebut. Bahkan nih teman-teman, menurut Interpol dan FBI, di tahun 2014 aja, Indonesia itu negara pertama dengan kasus pedofil tertinggi se-Asia. Teman-teman bayangin. Itu yang sudah terungkap. Bagaimana dengan yang belum terungkap ya? Karena biasanya ini hanya sebuah gunung es di mana masih banyak korban-korban lain yang tidak diketahui karena mungkin dilarang untuk ngobrol sama orang tuanya karena mungkin takut malu ya keluarganya atau bagaimanapun lah. Nah, jadi teman-teman, dengan informasi yang mengerikan seperti ini, mudah-mudahan menjadi perhatian lebih kepada orang tua untuk lebih peduli terhadap keamanan anak-anaknya di rumah ya, ataupun di luar rumah. Para pedofil ini bisa melaksanakan aksinya itu, targetnya tidak hanya kepada yang miskin, tetapi juga yang kaya ya. Nah, apa yang bisa menjadikan mereka begitu mudahnya menjadikan anak-anak menjadi sasaran target mereka? Jadi para seks predator ini teman-teman, mereka itu mencari anak-anak yang rentan ekonomi atau rentan keamanan. Rentan ekonomi biasanya mencari anak-anak yang secara ekonomi mereka lemah. Jadi mereka berperan di situ sebagai orang yang baik, memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka tuh suka tuh misalkan ngasih hadiah, ngasih mainan, ngasih makanan. Jadi anak-anak itu nyaman dan akhirnya si anak merasa ada ikatan emosional, akhirnya mau diperlakukan tidak senonoh oleh para pedofil. Atau misalkan kurangnya rentannya keamanan terhadap si anak. Ini biasanya dilakukan kepada anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari orang tua. Bisa single parent yang memiliki anak ya, kemudian anaknya diperlakukan tidak senonoh. Atau orang tua yang terlalu sibuk bekerja. Makanya kita nggak heran ya, ada kabar seorang supir memperkosa anak majikannya, atau seorang guru les atau guru ngaji ya, jangan jauh-jauh guru ngaji karena saya sendiri adalah korbannya, melakukan aksi seksual kepada anak karena ya dia merasa anaknya sangat mudah untuk ditaklukkan karena orang tuanya juga nggak peduli-peduli amat kok gitu. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Nah, jadi hati-hati teman-teman agar lebih mawas diri ya. Pastikan anak-anak ini terbutuhi keamanannya, ekonomi maupun perhatiannya. Untuk Anda para orang tua, mulai berani untuk mengajari edukasi seksual kepada anak. Ya, ini bukan sesuatu yang tabu. Kasih tahu kepada anak bagian-bagian tubuh mana yang mereka harus lindungi.
Misalkan bagian organ intim ya, kasih tahu kepada mereka kalau ada orang yang macam-macam dengan daerah intim tersebut, lakukan penolakan. Kasih tahu kepada mereka misalkan, adek, nanti kalau ada yang nyuruh buka baju, atau ada yang nyuruh buka celana, atau ada yang ngeraba-raba, atau ada yang misalkan mencium, memeluk ya, ataupun mungkin menyentuh-nyentuh area-area tertentu, adek jangan mau ya, adek langsung pulang aja, adek langsung lari. Nah, anak kalau sudah tahu, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan karena mereka dengan sendirinya jiwa protektif mereka akan keluar. Jadi ini penting banget untuk para orang tua agar memberikan edukasi seksual kepada anaknya untuk lebih mawas diri. Kemudian teman-teman, untuk Anda para orang tua, mulai perbaiki komunikasi. Nah, biasanya nih para orang tua itu kan terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing ya. Mungkin yang bekerja, yang bersosialisasi. Jadinya ya anak, yang penting anak diem udah selesai. Biasanya gitu ya. Nah, biasanya nih teman-teman, para pedofil ini mereka biasanya menyuruh anak itu merahasiakan aksi bejatnya. Jadi mereka akan diam aja. Nah, kalau orang tua terbiasa melakukan komunikasi yang baik, yang lancar, anak ini akan mendapat suatu isyarat atau suatu pengkondisian untuk untuk selalu menceritakan rahasia-rahasia mereka, untuk selalu menceritakan kegiatan-kegiatan mereka. Ya, jadi biasakan anak itu selalu bercerita dan Anda juga terbiasa untuk mendengarkan. Jadi jangan sampai ketika anak bercerita Anda bilang misalkan, cerewet amat sih, mama lagi pusing misalkan. Nah, dengan kalau misalkan orang tuanya banyak yang bersikap seperti itu, anak merasa orang tua tidak bisa diandalkan. Saya tidak bisa menceritakan keluh kesah saya kepada orang tua, saya mendingan diam. Karena biasanya kalau saya cerita pun mama suka marah-marah gitu. Papa nggak bisa diganggu. Nah, akhirnya anak ini menjadi pendiam dan hanya memendamnya dalam hati. Jadi teman-teman mulai bisa berkomunikasi dengan anak. Para pelaku pedofilia ini biasanya teman-teman mereka suka mengiming-imingi atau membujuk ya, atau malah sebaliknya mereka mengancam. Mengiming-imingi biasanya ya mereka di rumahnya itu sudah tersedia tuh mainan-mainan, kemudian games ya, ada PS, ada game-game online dan sebagainya. Kemudian biasanya mereka tuh punya tuh binatang-binatang peliharaan yang mereka gunakan untuk melancarkan aksinya merayu anak-anak agar mau main ke tempatnya atau mau dalam kondisi pengaruh mereka. Nah, atau misalkan yang sifatnya ancaman, mereka biasanya mau mengancam, harus mau ditarik, dibawa ke tempat sepi, dibawa ke tempat remang-remang, dibawa ke tempat yang tersembunyi. Nah, pastikan nih para orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya, kalau ada yang mengiming-imingi ya, atau kalau ada yang mengancam, mereka berani menolak, mereka berani mengatakan tidak. Kemudian langkah selanjutnya, agar anak kita terhindar dari pelecehan seksual, teman-teman sebagai orang tua Anda harus tahu ruang lingkup anak beraktivitas. Dimulai dari dengan siapa, ngapain aja, kapan ya. Nah, biasanya nih para pedofil ini mereka melancarkan aksinya, mereka sudah cukup cekatan untuk tahu kapan anak bermain, dengan siapa, jam segini biasanya ngapain aja, kapan waktu yang tepat. Nah, kalau orang tua tahu, itu berarti orang tua bisa memantau. Jadi kalau orang tua memantau dan si pedofil ini tahu orang tua ada pengaruh dan kekuatannya ada di lingkungan anak, dia akan mundur, dia akan ketakutan sendiri. Beda dengan anak yang tidak dipantau oleh orang tuanya. Oh, ini sasaran empuk banget ini untuk para seks predator. Jadi dengan mengetahui ruang lingkup anak kita beraktivitas di mana, kita akan mudah melacak, kita akan mudah memantau. Siapa di sini yang suka menitipkan anaknya? Mungkin dititipkan ke neneknya, dititipkan ke tetangga, dititipkan ke teman sendiri. Nah, teman-teman, ini salah satu ada celah di mana si pedofil bisa masuk ke area sini. Kenapa? Misalkan nih, saya simulasikan, anak dititipkan kepada neneknya, ya, untuk dipelihara, untuk diurus gitu ya, diperhatikan. Sementara mungkin ada yang kitanya bekerja, beraktivitas, ada mungkin kebetulan ada acara-acara tertentu. Nah, teman-teman, kita percaya dengan neneknya di mana beliau adalah ibu kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan tetangga-tetangga di lingkungan tersebut? Kita kan nggak tahu, ya. Atau mungkin kenalan-kenalan dari nenek kita yang kita nggak tahu dan memang neneknya sendiri juga nggak tahu kalau ternyata orangnya bejat. Jadi kenapa lingkungan-lingkungan yang yang terjadinya pedofilia ini justru lingkungan di orang-orang yang kita kenal baik, ya.
Karena salah kita sendiri sebagai orang tua, tidak cukup perhatian, tidak cukup mengawasi kepada anak keselamatannya seperti apa. Kita main titip-titipin aja nih. Nah, makanya biasanya karena orang yang dikenal dengan anak atau bahkan kita sendiri ada pelecehan tersebut, anak jadi kurang berani untuk bercerita karena biasanya nih pedofil ini berani-beraninya ya dengan tanpa tahu malu berinteraksi dengan orang tuanya, ngobrol dan sebagainya, datang ke rumah atau sekedar apa ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu grooming ya, jadi berbahasa basi, memberikan kebaikan-kebaikan agar tidak dicurigai. Nah, hal ini mereka lakukan dengan dua tujuan. Tujuan pertama, ngasih tahu ke anak ya, menjadi si penyintas atau korban si pedofil tersebut, ngasih tahu ke anaknya nih, aku tahu ibu kamu, aku tahu bapak kamu. Jadi kamu jangan macam-macam. Aku ngawasin kamu loh, karena aku pegang nih orang tua kamu. Jadi anaknya diam, nggak bisa cerita. Atau yang kedua tujuannya adalah untuk kasih tahu ke orang tuanya untuk tidak dicurigai bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bisa dipercaya ya. Padahal ternyata ya orang yang kurang ajar ya, orang yang bejat sekali. Langkah selanjutnya, nah teman-teman untuk mengetahui apakah anak kita ini menjadi korban pelecehan seksual atau tidak. Teman-teman bisa mulai mungkin ketika dia tidur atau kalau anaknya masih dimandikan bisa dicek tuh anggota tubuhnya. Apakah ada luka-luka tertentu, mohon maaf ya, misalkan di duburnya, di anusnya, atau di kemaluannya. Jadi kalau ada anak yang mungkin mengeluh sakit pipis atau sakit buang air besar, itu teman-teman harus waspada. Dicek aja seperti apa anggota tubuhnya yang intim tersebut, apakah kondisinya seperti bekas dilecehkan atau tidak. Atau teman-teman bisa cek juga celana dalamnya. Biasanya ada yang maaf ya, untuk orang-orang yang sudah dewasa pasti tahulah di celananya itu biasanya ada lendir-lendir tertentu. Dicek aja dan tanyakan ya. Atau misalkan bajunya nih, kok bagian celana dalam atau bagian baju, bagian punggungnya kok selalu kotor, ini ada apa? Jangan main marahin aja. Tanya gitu, ini kamu dari mana mainnya, kok bisa kotor begini? Karena kayak saya dulu waktu kecil, saya bisa dibawa ke hutan, diperlakukan tidak senonoh di sana, kemudian saya ditinggal, saya pulang sendiri nyari jalan pulang gitu, dan baju saya kotor. Nah, orang tua saya malah marahin biasanya karena nggak tahu kalau saya diperlakukan tidak baik karena alasan kenapa baju saya kotor. Jadi teman-teman, dengan komunikasi yang baik, silahkan bisa dicek anaknya seperti apa. Dicek juga nih psikisnya, kok anak ini tiba-tiba pendiam gitu, ada apa? Dicek aja, mungkin bisa dicek juga buku diarinya, atau dicek isi pesannya ya, handphonenya, dicek tulisan-tulisan di buku. Biasanya fitrahnya seseorang itu kan share ya, mencurahkan gitu dengan sharing. Nah, mereka kalau tidak sharing kepada orang tua, apakah sharing berbentuk tulisan atau mungkin update status dari lagu-lagu yang didengar? Teman-teman silahkan cek kondisi anaknya. Mudah-mudahan dengan sikap-sikap atau perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang lebih mawas diri, lebih bisa untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak senonoh ini untuk terjadi. Tetapi teman-teman, yang patut teman-teman tahu sebagai orang tua, boleh kita menitipkan anak kepada tetangga, kepada keluarga kita, ataupun mungkin percayakan kepada orang tua di kelas ya, guru mungkin, ataupun mungkin kita percayakan kepada teman-temannya, percayakan dengan aktivitasnya. Tetapi tetap yang memegang tanggung jawab penuh adalah orang tuanya, bukan orang lain, bukan guru, bukan tetangga, bukan siapapun. Jadi pastiin nih teman-teman, keselamatan anak-anak kita nih, kita yang jaga-jaga betul, karena kita adalah penanggung jawabnya. Atau teman-teman Anda merasa khawatir sebagai orang tua Anda dianggap berlebihan sama orang lain, ya gimana ya, kita nggak bisa mengkontrol opini-opini di sekeliling kita. Tetapi teman-teman, kalau sampai terjadi, na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan nggak pernah kejadian 7 turunan ya. Kalau sampai kejadian tersebut terjadi ya, orang-orang itu hanya cukup beropini aja, bersimpati secara basa-basi aja. Mereka hanya cukup, aduh kok bisa kejadian ya, aduh kasihan ya, hanya sampai situ. Ya, tetap yang mengurus, yang menyelesaikan itu tanggung jawab sebagai orang tua sendiri. Jadi jangan takut dengan pikiran-pikiran orang lain, jangan takut bahwa aksi yang kita lakukan terhadap perlindungan anak-anak kita memang untuk anak-anak kita sendiri.
Jadi untuk Anda, para orang tua, tolong diingat kembali. Dulu, waktu mungkin masih pengen punya anak, berdoanya, berikhtiarnya pengen punya anak itu seperti apa ya. Terus pas dalam kandungan dijaga baik-baik. Setelah lahir dijaga baik-baik. Sudah agak gedean dikit, udah mulai ya. Mungkin karena aktivitas kehidupan yang sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, anak sudah mulai tidak diperhatikan. Jadi kita ingat lagi, dulu kita begitu pengen banget punya anak, setelah punya anak malah tidak dipedulikan ya keselamatannya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini juga jadi recall, jadi pengingat untuk teman-teman semua, para orang tua, agar kayaknya mungkin kita sudah mulai kurang perhatian dengan anak. Jadi mulai lebih perhatian lagi dengan anaknya ya. Satu hal terakhir nih teman-teman untuk Anda para orang tua, jangan pernah menyalahkan anak ya. Jadi jangan sampai kalau terjadi hal-hal yang kurang mengenakan, anak itu disalahkan. Kamu sih begini gitu. Jangan. Karena biasanya tanpa orang tua menyalahkan pun, situasinya itu si pedofil akan membuat seolah-olah anak ini berkontribusi membuat pelecehan seksual itu terjadi. Jadi jangan sampai orang tua jago ikut nambahin. Ya, sebagai orang tua justru Anda harus memeluk mereka, memberikan perlindungan, memberikan keamanan-keamanan agar anak itu bisa lebih aman dan bisa mau untuk terbuka dan mau untuk sembuh bagi anak-anak yang sudah terlanjur terjadi pelecehan seksual. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah berkenan nonton. Semoga dengan video ini kita bisa mencegah ada lagi Reni-Reni berikutnya. Ada lagi korban-korban berikutnya. Kalau ada teman-teman yang mau ngobrol, silahkan saya tunggu di kolom komentar ya. Ataupun mungkin teman-teman yang mau share, silahkan. Siapa tahu informasi ini berguna bagi para orang tua yang belum tahu informasinya seperti apa untuk melakukan pencegahan agar anaknya tidak menjadi sasaran pedofilia. Baik, sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.